Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunitalan Arum dari kelas 11-6 absen 35. Andi Muhammad Muslim. Sudah 14 tahun abad lamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita. Dalam ayat wa ma arsalna'aka ilal rahmatan lil alamin disebutkan bahwa beliau diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Artinya rahmat bagi seluruh alam. Menurut Prof. Horais Shihab, terjemah tentang ayat di atas belum sempurna. Prof. Horais berpendapat, ayat ini tidak berkata Muhammad membawa rahmat untuk alam, tetapi ayat ini mengatakan kami tidak mengutusmu kecuali rahmat untuk alam. Jadi bagi Prof. Horais, Rasulullah adalah rahmat yang Tuhan hadiahkan untuk seluruh alam. Begitupun dengan ajaran yang beliau bahwa yang juga merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, baik dia maupun muslim maupun non-muslim, baik itu binatang yang ada di laut maupun yang ada di darat, tumbuhan maupun benda mati. Kata rahmat itu sendiri memiliki banyak arti dalam Al-Quran ataupun menurut ulama, tetapi dalam pengertian umum, rahmat digunakan dalam pengertian kasih sayang, kelembutan ataupun rasa kasihan yang bersumber dari Allah dan bisa juga bersumber dari manusia. Menurut An-Nukat wal Uyun Tafsirul Mawardi, lihat Nur Khalik Karidwan, Sejarah Lengkap Wahabi memberikan arti kata rahmat dengan dua makna, yaitu hidayah untuk taat sesuatu yang dianggap dari jenis azubal istisal, atau rahmat diangkatnya penampilan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung jika masih di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat lil alamin memulai dakwanya di Mekah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 4 tahun. Pada periode awal, beliau menyuruhkan dakwanya kepada orang-orang terdekatnya seperti istri beliau, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Turunnya surah Al-Hijrah ayat 494 adalah perintah untuk melaksanakan atau menyerukan dakwahnya secara terang-terangan kepada penduduk Mekah, kemudian hingga ke Madinah dan daerah-daerah di Jazirah Arab. Perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan kelembutan sebagai metode untuk merangkul orang-orang yang beliau dakwahi. Orang-orang membenci Islam atau bahkan ingin menghancurkan Islam beropini bahwa Rasul menyampaikan dakwahnya untuk menyebar Islam menggunakan praktik-praktik kekerasan atau jalur peperangan. Pendapat seperti ini dibantah secara tegas dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan metode dakwah bil hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui tentang siapa tersesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dewa ini berkembang dengan di Indonesia sudah merambah kepada media, dan metode pun sudah berbeda dengan metode yang klasik. Perkembangan teknologi digital sedikit banyak memberikan manfaat untuk kita yang hidup di abad 21 ini, tapi tak menutup kemungkinan juga banyak kemudaratan yang ia berikan. Salah satu manfaatnya ialah kita dapat dengan mudah mengakses berita, ceramah, ataupun informasi lainnya. Nah, salah satu mudaratnya adalah karena banyaknya informasi tersebar di berbagai media sosial, tak menutup kemungkinan banyak pula informasi yang keliru, hoaks, atau fitnah yang beredar.
Sangat disayangkan jika para dai yang diberikan kelebihan dalam menjalankan teknologi digital tidak memanfaatkannya dengan cara yang baik. Berdakwah dengan dakwah bil hikmah atau menyampaikan dengan arif lagi bijaksana, dakwah dengan santun tapi tegas. Sudah banyak contoh kebaikan yang Rasulullah SAW lakukan dalam berdakwah. Mengapa harus memilih metode kekerasan ataupun ujar pembencian? Sudah sangat jelas bahwa dakwah dengan memaki bukanlah dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dakwah yang baik sebagai dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang disampaikan dengan rasa penuh kasih sayang untuk senantiasa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ihsaniyah, dan ukhuwah watoniyah, sehingga orang-orang yang mendengarkan baik ia non-muslim terlebih muslim itu sendiri akan merasa aman dengan kehadiran Islam sebagai agama kita. Islam rahmah, itulah yang dibutuhkan di era dakwah 4.0 ini agar kehidupan dan yang dicita-citakan yaitu hidup dalam kedamaian akan terwujud. Islam marah yang banyak disampaikan oleh dai di era ini sangatlah jauh dan nilai-nilai yang tercerminkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.